Alhamdulillah wa kafa wa salam wa salam ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli sidqi wal wafa wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karrim ala sayyidina maulana Muhammadin iftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para kesepuhan, para tokoh, para pemerintahan, seluruh yang hadir di tempat yang baik ini, insyaallah mudah-mudahan kita tak pulang melainkan Allah taala memperbaiki keadaan kita. Allah Subhanahu wa taala memperindah zahir dan batin kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai umat sebaik-baiknya umat dan berprioritas sebagai amalan umat yang paling terbaik. Amin ya rabbal alamin. Barusan kita udah banyak mendengarkan ilmu, kita udah banyak mendengarkan nasihat. Walhasil, apa yang bisa kita ambil? Apa yang bisa kita bawa pulang? Apa yang bisa kita amalin? Ketahuilah, Rabiul Awal telah berlalu, bulan yang mulia, bulan yang agung. Namun perayaan Maulid Nabi setiap hari diadakan di setiap tempat, di kota, di kampung, di seluruh belahan dunia ini. Mereka setiap hari sibuk mengagungkan daripada kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketahuilah, perayaan Maulid Nabi yang kita adakan bukan hanya sekedar kebiasaan, bukan hanya sekedar adat istiadat, tapi ketahuilah, walau kana amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Seandainya setiap hari, setiap waktu, setiap detik, setiap nafas kita sibuk di dalam mengingat dan bersyukur kepada Allah atas kelahiran Nabi Muhammad, maka ini adalah suatu hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, tidak ada kelahiran manusia yang lebih indah melainkan kelahiran sosok Nabi Muhammad. Diriwayatkan itu dulu ketika Nabi Muhammad SAW lahir, itu Sayyidatina Aminah mengatakan la yashku minhu alaman wala sigalan. Gak merasa berat, hamil tapi ringan, gak merasa sakit, gak merasa sulit. Kita lihat kalau istri kita hamil, itu tidur kayaknya susah banget, mau bergerak kayaknya susah banget. Tapi Sayyidatuna Aminah mengatakan ketika aku mengandung bayi Nabi Muhammad, aku gak merasakan kesulitan sama sekali, tidak merasakan sakit, tidak merasakan letih. Dan tidaklah lahir daripada bayi ini melainkan itu dikatakan bahwasannya Sayyidatuna Maryam, kemudian Sayyidatuna Asiyah, istri dari para nabi, ibunda dari para nabi, Sayyidah Zulaikha, mereka semua mendampingi Sayyidah Aminah di dalam proses persalinan Nabi besar Muhammad. Dan ketahuilah, kisah tentang kelahiran Nabi, keagungan Nabi, keistimewaan Nabi, sifatnya Nabi, akhlak Nabi, kehidupan Nabi, Allah Ta'ala sudah menceritakan terlebih dahulu. Sebagaimana kita ngumpul malam hari ini menceritakan tentang Nabi dalam maulid yang kita baca, hanya sebagian kecil daripada samudra keindahan Nabi besar Muhammad. Perayaan kelahiran Nabi, Nabinya belum lahir, tapi kisah kelahirannya sudah Allah ceritakan ketika zaman Nabi Adam. Ketika Nabi Adam berada di surganya Allah, Allah ceritakan tentang Nabi Adam, tentang keagungan sosok manusia yang satu ini. Di zaman Nabi Allah Musa, Allah ceritakan dalam kitab Taurat tentang kemuliaan sosok manusia yang satu ini. Di zaman Nabi Isa, di zaman para nabi-nabi yang lain, dari semua kitab yang Allah turunkan ke alam dunia, dari 113 Rasul, dari 124.000 nabi yang Allah utus ke alam dunia ini, setiap mereka diceritakan oleh Allah tentang sosok manusia yang suci ini, Nabi besar Muhammad. Namanya disebutkan di langit, namanya memperindah daripada syurganya Allah, nama yang berdampingan dengan namanya Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi ketika lahir ke alam dunia, itu dikatakan oleh Sayyidatuna Aminah, nuruhu yajlul ghayyah. Cahayanya Nabi itu cahayanya membentang sampai orang-orang kerajaan Kisra dan Romawi mereka histeris dengan cahaya keagungan kelahiran Nabi besar Muhammad.
Nabi lahir dalam keadaan suci. Nabi lahir dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah dikhitam, tidak membawa kotoran sama sekali. Dan Allah Ta'ala menyatakan, dan tidaklah kau lahir ke alam dunia ini wahai Muhammad, melainkan yatlu alaihi ayatihi wa yuzakkikum. Tujuannya apa? Untuk memberikan peringatan kepada kita dan untuk mensucikan kita. Tujuannya Allah Ta'ala mengutus Nabi, tujuannya apa? Mensucikan para umat-umat terdahulu. Kuntum ala syafa hufratin niran, kalian berada di jurang api neraka Allah. Fa'anqadhahum, kemudian aku selamatkan kalian dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Syekh Abdurrahman Ibak menceritakan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam yub'atsu min Tihamah. Beliau ini diutusnya di Tihamah. Dulu Mekah, Madinah belum ada nama. Sekarang namanya Mekah, Madinah. Bahkan dikatakan Madinah sekarang Darul Thayyibah. Kenapa? Harum. Di situ ada Nabi Muhammad menjadi harum. Makkahul Mukarramah, Mekah kota yang mulia. Gelar setelah lahirnya Nabi Muhammad. Itu dulunya tuh bangsa Arab namanya Tihamah. Kenapa dinamakan Tihamah? Tihamah ini nama suatu tempat yang orangnya punya adatnya keras, watakna keras, peka. Itu orang-orang bangsa Arab jahiliyah dulu, orang-orang kafir Quraisy, mereka itu uryanan. Kaum perempuan mereka itu pakaiannya terbuka. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwasanya jilbab atau cadar itu adalah pakaian orang Arab, demi Allah salah ini orang, enggak belajar sejarah dia. Orang Arab dulu perempuannya uryanan. Bahkan itu zaman jahiliyah dulu, kalau ada orang punya anak perempuan dianggap aib, musibah. Itu Sayyidina Umar dulu pernah ditanya oleh Nabi Muhammad, ya Umar, waktu kejahilian engkau, sebelum kau masuk ke dalam agama Islam, apa hal yang paling membuat engkau tertawa dan apa hal yang engkau ingat membuat engkau nangis? Korbareto anjurna masih jahiliyah keneh. Dijawab Sayyidina Umar, yang membuat aku tertawa, dulu aku mempunyai Tuhan namanya Lata dan Uzza. Itu Tuhan sesembahanku. Ada orang yang bikin Tuhan dari patung. Lamun orang bareto kena damel Tuhan teh jadi buah-buahan. Jadi hidungnya dari pisang, celinya dari apel. Dari buah-buahan dia bilang. Jadi saya bentuk tuh patung dari buah-buahan, saya sembah. Ketika saya tertimpa ujian pacak belik, kemarau panjang, lapar, aus cenah, minta urang ka Tuhan cenah, wahai Lata, wahai Uzza, urang teh lapar, ka Sayyidina Umar. Tuh dibere rezeki. Dia ka Sayyidina Umar, mah ya solusina, ningali Tuhanna ditinggalikeun akhirna hilaf. Pertama hirungna geuleug-geuleug. Habis hidungnya dimakan, dia telinganya dimakan. Berlalu seminggu, hai Rasulullah, Tuhanku gak bisa habis aku makan, dia bilang itu. Itu waktu aku jahiliyah dulu, Sayyidina Umar. Dan ketika aku jahiliyah, yang membuat aku sedih, kata Sayyidina Umar, ketika aku mempunyai seorang anak wanita masih kecil, aku malu, gengsi mempunyai anak seorang wanita. Ada orang tuh kalau punya anak perempuan langsung dikubur hidup-hidup, malu. Bangsa kafir Quraisy dulu. Sayyidina Umar terlambat ketika dia mengetahui dari selirnya istrinya yang lain mempunyai anak perempuan, usianya sudah 5 tahun. Dibawa oleh Sayyidina Umar pergi ke hutan, bawa pacul Sayyidina Umar sampai di hutan, dia gali lubang. Ketika aku gali, kotoran tersebut dari tanah tersebut mengotori pundakku, maka putriku membersihkan pundakku. Dibersihkan pundakku, dielap keringatku. Kemudian setelah lubang itu jadi, aku masukkan putriku ke dalam lubang tersebut. Kalau mengingat itu, betapa malunya dan hinanya aku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dulu orang-orang Tihamah watakna beras, gelut, ngadu domba, judi, pestanya mabok. Aneh, yang heran, Allah mengutus nabi-nabi anu sejen, diutusnya di Bani Israel. Di Israel diutusnya. Nabi-nabi yang lain diutusnya di luar kota Mekah dan Madinah. Para nabi kebanyakan daripada Bani Israel, khususnya anak daripada Nabi Ibrahim yang bernama Ishak. Ishak
anaknya nabi. Sampai Nabi Ibrahim dipanggilnya sebagai apa? Abal Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim nikah lama keboga anak. Sampai beliau doa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikan aku anak yang saleh. Boga anak Ismail. Dari Ismail ini anaknya nggak ada yang jadi nabi, Pak. Tapi dari Nabi Ishak, anaknya nabi kabeh, Pak. Anaknya dari Nabi Ayub. Nabi Ayub punya anak lagi 12 nabi, Nabi Asbat. Di antaranya Nabi Yusuf, yang 11 zalim sama Nabi Yusuf, akhirnya taubat kepada Allah, disebutnya Nabi Asbat. Nabi yang ditetapkan oleh Allah supaya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anaknya Nabi Ishak, nabi sampai Nabi Isa. Nabi Ismail terboga anak nabi, Pak. Terboga incuk nabi, tapi ditutup ku nabi pang ageng-agengna, nabi pang mulia-muliana, ternyata Nabi Muhammad. Makanya protes mereka, kenapa nabi-nabi diutus di Bani Israel dari keturunan Ishak, tapi kenapa nabi akhir zaman, nabi penutup daripada keturunan Nabi Ismail? Itu Nabi Muhammad. Yang lain diutus di Israel, Nabi Muhammad di kota Mekah. Ada alasan apa? Ternyata Nabi diutus di Tihama, kata Syekh Abdul Rahman Tiba dalam Syarah Maulid Tiba. Tihama itu orangnya keras-keras, wataknya pada tekak-tekak, gak mau dengar nasihat, demennya berantem, ngadu domba orang, ribut, gila kepemimpinan, gila harta, gila wanita. Diutus Nabi Muhammad untuk apa? Menyempurnakan kok diutusnya tempat yang keras. Allah yang maha tahu. Allah mengajarkan kepada kita, ke umatnya, kenapa Nabi dari sekian Nabi yang Allah utus ke alam dunia, dari sekian banyak Rasul yang Allah turunkan ke alam dunia, ada 5 Nabi namanya Nabi VIP. Nabi VVIP. Wow. Atau Nabi elit, Nabi numpang halus-halusnya, dipanggilnya apa? Ulul Azmi, penghulunya para Nabi. Kenapa mereka menjadi penghulu para Nabi? Loba pengikutnya lain. Inilah menjelma ayeuna ditinggali, ieu mah loba pengikutnya berarti berhasil. Encantun tuh lur. Ulah kabobodo, boga santri loba berhasil. Encantun tuh lur. Ibadahna hade, ilmuna hade, encantun tuh lur. Iya Nabi 05 jadi mulia, jadi berhasil kunaon? Nabi Ibrahim. Siapa lagi? Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. 5 nabi yang paling mulia. Kenapa mereka menjadi mulia? Nabi Musa dakwah ribuan tahun, pengikutnya berhak teloba. Nabi Nuh ribuan tahun dakwah, fa'amanuna illa qalilan, anu iman yang 40 jalmi saeutik. Dakwahna ribuan tahun, pegel tuh coba. Ribuan tahun ngajakan jelema karena agama Allah, karena tauhid, ditolak ke kaumna, ditolak ke umatna. Fa'amanuna illa qalilan, anu iman yang 40 jalmi. Jadi mereka berhasil kenapa? Orang udah belajar dari para nabi. Mereka menjadi orang yang berkualitas, menjadi orang yang mulia, mempunyai kedudukan tinggi di hadapan Allah karena kesabaran beliau di dalam mengemban dakwah. Sabar di dakwah, menyelamatkan jalmi, sabar, tabah, ikhlas. Bahkan ketika Allah memberikan ujian yang sangat besar pun mereka taati. Nabi Ibrahim tinggali ribuan tahun boga anak nikah, sekali lah boga anak naon cek Allah sembelih. Nurut, taat, tenanya kunaon, tenanya kieu, ikhlas tabah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dari 5 nabi yang VIP tersebut disempurnakan dengan nabi yang paling agung, pemimpin para nabi dan rasul, nyaeta nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leuwih sabarna. Dulu Nabi Musa dibudak ku Fir'aun, Pak. Ya Fir'aun, awal zaman orang Fir'aun mah model Fir'aun loba, tapi Fir'aun nanggung-nanggung. Fir'aun hartana loba, Pak. Pengikutna loba, Pak. Benghar, boga istana, teu pernah gering deui. Jadi lamun ngaku Tuhan teh heran, Pak. Dibere nikmat ke Allah ngaku Tuhan. Jadi lamun ditanggali, lamun jelema loba bakat teh gering-geringnya. Lain, Lur. Oh, lamun jelema nu hade teh bisa hibernya, eta keramat. Ayeuna moal ngaji ka eta Habib, ayeuna moal ngaji ka eta kiai, naon teu bisa hiber. Ulah ngaji ka Habib jeung kiai sia ngajina ka kalong, goblok.